Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Suprayogi dari kelas D1 Eksekutif. Hari ini saya akan presentasikan secara singkat apa itu pembangkit listrik tenaga air. Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dalam rutinitas sehari-hari masyarakat sangat bergantung dengan adanya listrik, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, hingga pekerja. Dari tahun ke tahun, kebutuhan akan energi listrik terus mengalami peningkatan. Saat ini, sumber energi listrik di Indonesia berasal dari fosil, dikhawatirkan akan semakin langka, mengingat terbatasnya sumber daya alam, minyak bumi, dan batu bara yang merupakan salah satu bahan utama untuk terbentuknya energi listrik. Untuk itu, dibutuhkan pengadaan energi listrik yang bersifat baik dan kontinu, agar dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satu solusinya yaitu dengan memanfaatkan energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan jumlahnya melimpah. Contoh energi yang terbarukan itu air, angin, panas bumi, cahaya matahari, dan biomasa. Adapun manfaat dari energi terbarukan yaitu yang pertama, mengurangi pemanasan global, sumber energi melimpah atau terbatas, ramah lingkungan, hemat sumber daya dan uang, dan berpeluang menciptakan lapangan kerja. Salah satu pemanfaatan energi terbarukan adalah sebagai pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat dengan PLTA. Air merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi air untuk menghasilkan energi listrik dilakukan dengan menggunakan teknologi bernama pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari dam atau bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Energi listrik yang dihasilkan biasa disebut sebagai hidroelektrik. Adapun prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada reservoir, dam atau bendungan, intake, penstock, powerhouse yang terdiri dari turbin, generator, dan transformer. Selanjutnya ada power lines dan outflow. Adapun prinsip kerjanya itu mulanya air pada reservoir masuk ke intake, yaitu sebuah saluran masuk air pada sistem PLTA. Adanya ketinggian pada air dari reservoir membuat air tersebut memiliki energi potensial. Air kemudian masuk ke control gate untuk dikontrol masuk tidaknya ke sistem PLTA sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya air masuk ke penstock untuk dialirkan ke turbin. Penstock adalah pipa-pipa panjang yang menyalurkan air dari reservoir ke turbin dengan kecepatan tertentu. Dalam hal ini, air yang mengalir dari tempat tinggi tadi atau reservoir sekarang memiliki kecepatan. Dengan kata lain, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Kemudian saat masuk turbin, air akan membuat turbin berputar. Dalam hal ini terjadi perubahan dari energi kinetik menjadi energi mekanik. Selanjutnya, generator pembangkit listrik yang terhubung dengan turbin akan ikut berputar mengikuti turbin. Hasil dari putaran generator inilah yang membangkitkan listrik. Listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian diatur tegangannya oleh transformer. Akhirnya, listrik dapat disalurkan ke rumah-rumah atau industri melalui saluran transmisi atau power lines. Untuk air yang telah lewat turbin akan disalurkan melalui saluran outflow menuju ke sungai. Adapun kelebihan dan kekurangannya itu, yang pertama air tidak perlu dibeli karena air disediakan oleh alam sehingga biaya pembangkit relatif murah. Kemudian tidak menimbulkan polusi, tidak menimbulkan kebisingan karena jauh dari pemukiman, punya useful life yang lama, dapat meningkatkan perekonomian karena masyarakat dengan membantu PLTA akan membutuhkan tenaga kerja. Adapun kekurangannya yaitu pengoperasian PLTA tergantung pada curah hujan. Kalau curah hujan rendah maka PLTA tidak dapat beroperasi secara normal. Yang kedua, jauh dari pusat beban sehingga biaya transmisi yang besar, biaya pembangunan PLTA yang relatif besar dan lama, serta membutuhkan tempat yang besar. Adapun beberapa pembangkit listrik energi terbarukan yang lainnya, yang pertama ada pembangkit listrik tenaga surya.
atau biasa disingkat PLTS, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik tenaga bayu, biasa disingkat PLTB, yang memanfaatkan energi dari angin untuk menghasilkan listrik. Dan yang terakhir, ada pembangkit listrik tenaga biomassa atau biasa disingkat PLTBM, yang memanfaatkan energi biomassa untuk menghasilkan listrik. Demikian preparasi. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.